Pasal 19. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari mana ya saya baca ya? Oh ya, ayat 4 ya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Atau anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegeralah, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku.
dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal itu pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutanggung balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditanggung balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Tadi ayat mana ya? Pada malam itu memberi ayahnya. Ayat 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki yang menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Pasal 20 yang terakhir, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, kau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami.
Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Sekali lagi saya baca ya, di ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan ke seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini bukan untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Ayat 15. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Amin. Kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila kami masih hidup di dalam dosa Tuhan, masih hidup di dalam kedagingan kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan untuk terus hidup percaya kepadamu Tuhan, dengan apa yang telah Engkau perintahkan kepada setiap kami Tuhan. Seperti halnya Engkau memberkati Abraham dan Sarah Tuhan, Engkau juga ingin agar kami, sehingga Engkau mengadakan perjanjian kepada Abraham. Demikian Tuhan, setiap kami agar kami percaya
bahwa Engkau juga akan memberkati setiap kami, sehingga kami tidak ada terlalu fokus kepada perkara-perkara dunia, sehingga kami memiliki kepercayaan bahwa kami hidup mengikuti apa yang Engkau perintahkan, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, ujian-ujian yang Engkau berikan, ujian-ujian itu pun juga Engkau izinkan, Tuhan, kepada setiap kami, agar kami terus, Tuhan, tetap setia kepadamu, Tuhan, agar kami juga tidak khawatir dan takut dan tidak gelisah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang terjadi dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya, Tuhan, ketika apa yang kami pergumulkan, apabila sudah waktunya dan apabila memang baik di mata Engkau, Tuhan, Engkau akan memberikannya, Tuhan, seperti halnya Sarah, Tuhan. Engkau memberikan pergumulan mereka, Sarah dan Abraham, untuk mempunyai anak. Engkau pun memberikan dia anak, Tuhan. Dan juga setiap kami, Tuhan, kami percaya bahwa di dalam segala pergumulan kami, Engkau akan memberikan jawabannya, Tuhan. Dan bahwa Engkau akan memberikan jawaban itu akan indah pada waktunya, Tuhan, untuk kepada setiap kami. Dan biarlah kami terus intim kepadamu, Tuhan, tetap dekat kepadamu, Tuhan, seperti halnya Abraham dengan Tuhan, seperti Abraham dengan Engkau, begitu dekat. Dan juga kami mau belajar, Tuhan Yesus, agar kami untuk terus intim kepadamu, dan juga agar kami tidak memiliki rasa takut seperti apa yang ada di depan mata kami, apa yang sedang kami alami saat-saat ini. Mungkin di setiap kami yang mendengar, Tuhan, ada yang mengalami perkara-perkara ujian, cobaan, baik perkara kecil maupun besar, agar kami tidak takut seperti pada saat Abraham dan Nabi Melek, Tuhan. Abraham sehingga takut dibunuh, sehingga dia berbohong, sehingga dia berkata bahwa Sarah itu adalah adiknya, padahal dia adalah istrinya. Tuhan Yesus, kami mau belajar agar kami tidak takut, Tuhan, sehingga kami memiliki keberanian, sehingga memiliki iman berani, Tuhan, bahwa kami tidak takut. Biarlah setiap kami, Tuhan, setiap orang Kristen, setiap orang percaya memiliki iman, Tuhan, yang percaya menaruh harapan kepadamu dan sepenuhnya percaya kepadamu, Tuhan, dengan sepenuhnya memiliki iman itu, Tuhan, sebiji sesawi, sehingga kami memiliki keberanian. Kami tidak takut dalam menghadapi perkara ujian, cobaan yang pahit, yang getir, maupun perkara yang tidak manis, Tuhan, pada setiap hidup kami. Kami tetap tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gelisah, kami tidak menyerah, melainkan kami tetap berterima kasih kepadamu dan tetap mengucap syukur, tetap mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan. Biarlah, Tuhan, setiap kami, Tuhan, memiliki iman sebiji sesawi itu, Tuhan, memiliki iman sehingga kami memiliki keberanian ketika kami menghadapi ujian, badai, topan datang menerpa setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Demikianlah, Tuhan, saat teduh kami. Biarlah, Tuhan, setiap kami ketika membaca firman-Mu ini, Tuhan, mendapatkan berkat, pewahyuan, rema pada setiap kami, Tuhan, sehingga kami memiliki kekuatan dan memiliki iman yang baru, Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh, Tuhan, bertumbuh lebat, Tuhan, sehingga kami tidak takut dan gentar menghadapi perkara-perkara di dalam rumah tangga, maupun di dalam bisnis kami, maupun di dalam pergumulan
di dalam masalah kami, apapun itu Tuhan, di dalam pekerjaan kami, semua itu Tuhan, di dalam sakit penyakit kami, keuangan kami. Kami tidak takut dan gentar Tuhan, apapun yang telah Kau izinkan, segala ujian dan cobaan yang Kau telah berikan kepada setiap kami. Melainkan kami tetap berterima kasih. Kami tetap berani menghadapi semua itu Tuhan, dengan lemah lembut menghadapi perkara itu. Kami dengan damai sejahtera, tetap murah hati, tetap memiliki kasih Tuhan, berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Kau berkati Tuhan, iman kami Tuhan semakin bertumbuh lebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih telah telah baca Alkitab bersama-sama dengan saya. Shalom. God bless you.